Hai sahabat Asyik Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat dan rezekinya lancar ya. Oke, pada episode kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film seru berjudul The Taichi Master yang dirilis tahun 2022. Menceritakan seorang pemuda yang diremehkan dan dianggap paling lemah. Namun di saat waktunya tiba, pemuda tersebut mendapatkan ketenangan batin dan mampu menyempurnakan jurus kungfunya. Jadilah bagaimana kisah perjalanan dan endingnya. Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi dan udutnya dan sama-sama 1, 2, 3 semongko. Di awal film diperlihatkan dengan nuansa peperangan yang amat besar akan terjadi antar dua kubu, yakni kubu selatan dan timur yang berasal dari klan suku barbar dan ibu kota kerajaan. Dengan kecerdikan, tetua klan suku barbar mengerahkan pasukan elitnya agar bisa menerobos dan membantai semua pasukan tentara ibu kota. Terlihat peperangan semakin sengit dengan membabi buta, bahkan pasukan elit klan suku barbar mampu memporak-porandakan pasukan tentara ibu kota dengan sekali libas. Tak sebatas itu, di saat sang jenderal kewalahan melawan pasukan tersebut, seketika datanglah seorang pemuda bernama Junbao menerjang dan menolong sang jenderal dengan kemampuan teknik ilmu kungfu yang ia miliki. Di sisi lain juga terlihat gadis mungil bernama Wan Hayu juga ikut parti dalam peperangan melawan para pasukan klan suku barbar. Karena teknik pengalaman yang sudah terbiasa dalam bertarung, Junbao dengan sangat mudah melumpuhkan pasukan elit tersebut yang membuat pasukan elit perempuan klan suku barbar kewalahan menghadapi dirinya. Dan memilih untuk kabur disebabkan ia mempunyai misi tersembunyi dari sang tetua. Dan benar saja seketika dirinya menemui sang tetua dan memberikan sebuah benda yang baru ia dapatkan. Di sela sang tetua mengomando pasukannya untuk segera mundur dikarenakan ia berhasil mendapatkan benda yang ia cari selama ini. Nah, dari sinilah kita diberitahu bahwa benda tersebut merupakan sebuah kunci yang digunakan untuk menyegel sang tetua sekte iblis kegelapan terkuat yang dulunya telah mengacaukan dunia perkungfuan selama 14 tahun yang silam. Namun tak disangka gadis mungil tersebut berhasil dilumpuhkan dan disandra oleh salah satu pasukan klan suku barbar tersebut. Junbao yang mengetahuinya, ia pun segera melesat menunggangi kuda mengejar pasukan, hingga sampailah mereka di sebuah hutan terlarang yang terkenal sangat menakutkan. Dan benar saja kedatangan mereka disambut hangat oleh ulat sutra naga raksasa yang seketika menyerang dan melahap kedua pasukan klan suku barbar tersebut. Junbao yang tak ingin terjadi suatu hal yang membahayakan, ia memutuskan untuk bertarung melawan ulat sutra naga raksasa agar tak menyantap si gadis mungil tersebut. Di pertengahan pertarungan yang amat menegangkan, datanglah seorang perempuan misterius bergaun merah menjinakkan ulat sutra dengan teknik seruling yang ia mainkan. Di sinilah ia mengingatkan Junbao untuk tak kembali datang memasuki hutan terlarang jika tetap menginginkan nyawanya selamat. Tak berselang lama keesokan harinya di dalam padepokan Wuji, sang tetua sedang mengumpulkan semua muridnya untuk ia adu satu persatu agar bisa melihat dan memilih siapa yang pantas untuk dijadikan pengganti dirinya menjadi sang tetua di padepokan. Terlihat semua murid sangat antusias menyaksikan pertandingan tersebut hingga giliran Junbao mendekati arena pertandingan untuk melawan salah satu murid senior di dalam padepokannya. Terlihat Junbao dengan sangat mudah mengalahkan senior tersebut yang membuat semua murid tercengang melihat jurus yang digunakannya. Dan benar saja, di mana jurus yang Junbao gunakan bukanlah berasal dari padepokan Wuji, melainkan jurus kungfu sekte iblis. Nah, dari sinilah kita diberitahu di mana Junbao mempunyai hubungan erat dengan tetua sekte iblis yang disegel, dikarenakan Junbao yang diamanahkan oleh tetua padepokan untuk memegang kunci segel penjara serta mengirim makanan dan minuman untuknya. Dari situlah Junbao mempunyai hubungan erat dengan tetua sekte iblis dan mengajari Junbao teknik kungfu miliknya. Setiap ia mendapatkan minuman anggur yang amat menyegarkan. Nah, dari situlah sang tetua dan para murid padepokan Wuji menganggap Junbao telah berkhianat.
karena telah mempelajari dan mencabur adukan ilmu kungfu aliran putih dan hitam yang lambat laun akan menjadi secangkir kopi susu yang mantap dan nikmat. Disinilah Junbo berusaha untuk membela dan mengatakan di hadapan mereka bahwa tak masalah mempelajari ilmu dari segala aliran asalkan digunakan dalam hal kebaikan dan kebajikan. Mendengarkan hal tersebut, salah satu master memberitahu sang tetua untuk segera mengusir dan mengeluarkan Junbo dari dalam padepokan Wuji. Namun sang tetua padepokan memilih untuk memberi peringatan padanya untuk tak menggunakan jurus kungfu iblis yang sudah ia miliki. Di saat keadaan mulai membaik, Junbo seketika mempunyai firasat yang tak enak, dan benar saja kunci segel penjara yang telah ia bawa tak berada lagi di dalam kantong sakunya. Disinilah ia sangat takut jika kunci tersebut ditemukan ataupun diambil oleh orang yang salah. Sedangkan di dalam markas sekte iblis, datanglah wanita bergaun merah yang ternyata dirinya ialah sang tetua sekte berganti bernama Ling Mai. Di sini ia terkejut melihat para pasukan suku barbar berada di dalam markasnya tanpa seizin dan sepengetahuan darinya. Tetua pasukan suku barbar menjelaskan maksud dan tujuannya datang tak lain untuk menjalin kerjasama menghancurkan dan memusnahkan padepokan Wuji dengan imbalan. Ia akan memberikan kunci segel yang merantai dan mengurung sang tetua. Namun hal tersebut ditolak oleh Ling Mai karena dirinya tak menyukai pasukan suku barbar yang terkenal akan kelicikannya. Karena kehadirannya dianggap receh, tetua pasukan suku barbar menyuruh salah satu pasukan intinya untuk memberi pelajaran pada Ling Mai. Karena tak siap dan siaga, Ling Mai mendapatkan pukulan tapak beracun yang membuat nyawanya terancam dan akan mati. Sedangkan di sisi lain, terlihat Junbo mencoba untuk mengingat dan mencari kunci segel di sepanjang jalan yang pernah ia lewati. Dan benar saja, sesampainya di dalam hutan terlarang, Junbo dihadang kembali oleh ulat sutra raksasa. Namun, saat ini bukan untuk mengajaknya bertarung, melainkan mengajaknya di sebuah tempat yang ternyata Ling Mai berada di sana dalam keadaan yang sudah tak berdaya. Junbo yang merasa kasihan, ia pun membantu mengeluarkan racun yang berada di dalam tubuh Ling Mai dengan sebutir pil ajaib dan gerakan jurus kungfu agar darah beracun yang berada di dalam tubuh Ling Mai segera keluar. Tak berselang lama malam hari pun tiba. Terlihat di dalam padepokan Wuji, para pasukan elit suku barbar dan sekte iblis mulai merencanakan misinya untuk memusnahkan dan membebaskan tetua sekte iblis yang disegel. Dan benar saja, para pasukan suku barbar dengan sangat mudah menerobos masuk dan membebaskan sang tetua berkat kunci yang ia dapatkan. Para murid dan para master padepokan Wuji yang mengetahui hal tersebut, mereka memasang formasi gabungan agar bisa mengalahkan dan menyegel kembali sang tetua sekte iblis yang sangat membahayakan. Namun terlihat sang tetua sekte iblis dengan mudah melibas para master yang berada di hadapannya. Bahkan, sang tetua padepokan Wuji juga kalah telak dibuat olehnya. Ketika Junbo sampai, ia pun sangat terkejut melihat padepokannya sudah hancur, ditambah para master dan saudaranya mati dalam keadaan yang mengenaskan. Disinilah Junbo hanya menjumpai sang tetua dalam kondisi yang sudah tak berdaya. Sedangkan di sisi lain, seusai terbebas, sang tetua sekte iblis menemui Ling Mai yang sedang bermain seruling di dalam hutan. Disinilah mereka melepas rindu antar sang ayah dan anak yang sudah sekian lama tak berjumpa. Ling Mai yang khawatir, ia memberitahu pada ayahnya bahwa dirinya hampir terbunuh oleh si para pengkhianat sekte. Bahkan, mereka hanya memanfaatkan kekuatan sang ayah agar bisa menguasai kerajaan setelah misinya berhasil membantai semua master dan murid di dalam padepokan Wuji. Sang ayah yang mendengarkan ucapan Ling Mai, ia tetap akan membalaskan dendam terhadap 8 aliran kungfu yang telah membuat dirinya sengsara selama 14 tahun. Tentu, ia juga akan membalaskan akan kematian sang istri tercinta di saat tragedi tersebut.
Merasa harga dirinya direndahkan, sang tetua kembali ke dalam markas dan memberi perhitungan pada anggotanya yang menyebabkan putrinya hampir terbunuh. Di waktu bersamaan pula pasukan misterius bertopeng datang di hadapan sang tetua dan mengajaknya untuk bekerja sama membantai 8 aliran kungfu yang dulu telah menyiksa dan membunuh istri tercintanya. Namun sang tetua sekte menolak hal tersebut dan mengatakan bahwa dendam yang ia miliki bukanlah dendam jamaah, melainkan dendam pribadi di mana orang lain tak boleh ikut campur di dalamnya. Sedangkan di sisi lain Junbo yang menaruh dendam yang amat besar di dalam hatinya. Ia memaksakan untuk menghadiri pertemuan rapat antar 8 padepokan aliran kungfu, di mana Junbo memohon bantuan tetua kungfu di setiap aliran untuk membantu dirinya membalaskan dendam atas kematian sang guru dan kerabatnya di dalam padepokan. Nampaknya 8 tetua aliran kungfu tak merespon perkataan Junbo, yang seketika mereka pun terjatuh tak bernyawa karena usai dibantai sang tetua sekte iblis kegelapan. Junbo yang sudah tak kuat melihat kenyataan tersebut, ia pun melesat bertarung dengan tetua sekte iblis. Ketika nyawa Junbo dalam kondisi yang sangat berbahaya, seketika Ling Mei datang menghentikan ambisi sang ayah yang akan mengakhiri nyawa Junbo. Disinilah ia juga memberitahu sang ayah bahwa Junbo lah yang telah menolong dirinya ketika nyawanya sudah di ujung pipa. Sang ayah yang mendengarkan kenyataan tersebut, ia mengajak Ling Mei untuk segera pergi dan membiarkan Junbo hidup dalam kebebasan. Ketika hendak pergi, sang tetua dikejutkan dengan kemunculan salah satu pasukan misterius bertopeng suku barbar yang seketika melesatkan serangannya. Terlihat kekuatan kungfu sang tetua kala OP yang membuat dirinya terhempas dan terluka. Junbo yang sedang dalam keadaan terluka, ia dengan sekuat tenaga membantu mengalahkan si topeng pasukan suku barbar. Meskipun tak bisa membunuh ataupun membuatnya terpojok, namun Junbo berhasil melepas topeng misterius tersebut yang ternyata ia adalah sang jenderal ibu kota yang merupakan kerabat dekatnya sejak kecil. Nah, dari sinilah kebusukan sang jenderal akhirnya tercium, di mana dulu yang telah mencuri kunci segel penjara tak lain ialah dirinya, yang kemudian ia berikan pada wanita pasukan barbar karena ia ingin menjadi penguasa di ibu kota. Sang tetua yang tak ingin melihat Junbo mati, ia berusaha bangkit melawan sang jenderal dengan sisa-sisa kekuatan terakhirnya. Singkat cerita, keesokan paginya terlihat Junbo merenung dalam kesedihan di sebuah hutan. Dan di waktu bersamaan pula 2 pasukan inti sekte iblis datang menyerang dirinya yang membuat ia tak bisa berkutik sama sekali. Terhempas berulang kali hingga dihantam masuk ke dalam kali. Nah, di mode yang sekarat inilah Junbo mendapatkan ketenangan batin di dalam hatinya yang seketika dia hampir kedua orang bersejarah dalam hidupnya, yang tak lain sang tetua padepokan Wuji dan tetua sekte iblis aliran kungfu Taichi kegelapan. Di saat inilah Junbo kembali bangkit yang membuat kedua pasukan inti sekte iblis terkejut melihatnya. Junbo yang terlihat lebih tenang, ia pun mulai mengeluarkan jurus kungfu Taichi gabungan yang baru ia dapatkan untuk mengalahkan kedua pasukan tersebut. Seusai mengalahkan kedua pasukan, Junbo dan Ling Mei kembali datang ke dalam markas sekte iblis untuk menyelesaikan masalahnya dengan para pasukan suku barbar dan yang lain. Tak disangka, Junbo telah disambut hangat oleh sang jenderal pengkhianat kerajaan.
Di sini Junbo memberi dua pilihan padanya, yakni kembali bersamanya untuk bertaubat atau bertarung hingga titik darah terakhir agar terbukti siapa yang kuat dan terhebat. Tentu, sang jenderal memilih untuk bertarung hingga ajal yang akan menjadi jurinya. Berkat jurus kungfu Tai Chi yang sempurna, Junbo dengan mudah menghindari dari segala serangan yang diluncurkan oleh sang jenderal. Hingga pada akhirnya Junbo pun dapat memukul inti kelemahan sang jenderal. Yang mengakibatkan ia pun seketika tewas. Keesokan harinya, terlihat suasana kembali damai, namun tak damai jika mereka harus berpisah. Dan di saat inilah hal yang tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai. Semoga terhibur dan menyenangkan ya. Ya adalah saya Mimin Asy Film pamit undur diri karena mau nongki di warung Bok Darmi. Saya Mimin Asy Film. Assalamualaikum.